Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'udini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa tawila. Allahumma ja'alni fasahata lisani wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina wa alimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Khususan ila hadratir ruhi musannif hadzal kitab Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin bi karamati mursyiduna wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Al-Maslul nafa'ana wa iyyahum bi ilmihim nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mulia Pangaresa Abah beserta Umi, seluruh ikhwan dan akhwat yang bergabung pada Manaqib Online Internasional, semoga seluruhnya, semuanya, segalanya senantiasa dibimbing oleh karomah Pangaresa Abah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih. Ini ada ikhwan-ikhwan kita yang bisa bergabung, khusus ikhwan kita para dosen dari Fikom Unisba di bawah asuhan Profesor Asep Saiful Muhtadi. Prof Samuh, mohon maaf beliau tidak bisa hadir karena setelah ini beliau ada acara. Kemarin alhamdulillah kita berkumpul di rumah beliau dan alhamdulillah saudara-saudara kita yang dari Fikom Unisba sudah mendapatkan haknya untuk mendapatkan talqin. Terima kasih juga kepada ikhwan kita ini jauh dari Sukabumi, Bapak Bayu, ini dari dosen dari Stikes Sukabumi juga sudah bisa bergabung dan mudah-mudahan nanti ke depan ikhwan-ikhwan kita dari Stikes DHB di Bandung juga, karena belum kita buka lainnya, insya Allah ke depan kita buka sehingga bisa lebih meriah lagi, kita bisa bergabung. Demikian juga kepada para ikhwan yang dari luar negeri, dari UK juga dari Hong Kong dan lain-lain yang bergabung, semoga kita semua mendapatkan limpahan karomah Pangaresa Abah melalui kajian ini. Baik, untuk tidak membuang waktu, kajian kita teruskan. Kita masih membahas Al-Faslus Tsani fi bayani kaifiyatul dzikrul jahri. Kita masih membahas bab 2 tentang kaifiat dan tata cara dzikir jahar. Agar nyambung topik kita terutama kepada para ikhwan yang baru bergabung. Jadi kita sedang membahas secara berkelanjutan salah satu sumber otentik dari TKN, yaitu kitab Miftahus Sudur yang dikarang oleh Pangaresa Guru Agung kita, Pangaresa Abah Anom, Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, yang kemudian syarahnya ditulis oleh Pangaresa Abah Aos, yang dinukilkan oleh putranya yaitu Kiai Haji Dr. Suhudul Anwar. Sebagian saya mengutip uraian-uraiannya dari syarahnya kitab Miftahus Sudur. Nah, kemarin di bab 1 kita sudah membahas tentang betapa dahsyatnya kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah tidak hanya sekedar zikir biasa, tetapi setelah kita bongkar berdasarkan petunjuk dari para mursyid kita, rupanya la ilaha illallah itu dahsyatnya luar biasa, dan itu sudah kita kupas tuntas pada bab 1. Nah, pada bab 1 juga sudah dijelaskan bagaimana dzikir la ilaha illallah yang dahsyat ini itu harus didapat melalui talqin, melalui ijazah yang sanadnya bersambung. Ya alhamdulillah kita semua sudah mendapatkan itu. Lalu kemudian bagaimana cara mengoperasionalkannya kira-kira gitu. Nah, inilah yang dibahas pada pasal kedua dalam tata cara membongkar rahasia, menginstalkan ke dalam diri kita, lalu kemudian menggunakannya
sebagai alat yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Itulah yang mulai dibahas pada bab 2. Pada bab 2 kemarin kita sudah membahas zikir ini, zikir la ilaha illallah itu disebut juga secara masyhur dengan nama zikir nafi isbat. Disebut nafi isbat karena zikir ini terdiri dari dua penggal kata, dua penggal kalimat yang dimulai dengan huruf la, yaitu la ilaha, itu disebut dengan zikir nafi. Yang kedua disebut isbat karena di tengah-tengahnya diterapkan kata illa. Illa itu adalah kalimat isbat. Nah, zikir nafi isbat ini adalah zikir yang dengan kalimat yang singkat tapi padat ini, dia mengandung dua makna. Makna yang pertama, dengan kalimat la ilaha, berarti kita sudah mentauhidkan tidak ada ilah apapun yang ada di dunia ini kan bisa menjadi ilah. Nah, dengan kalimat yang pertama ini dinafikan, tidak ada ilah. Lalu kemudian kita isbatkan, kita tetapkan di dalam qalbu kita, di dalam batin kita, bahwa ilah itu hanya satu, illallah. Dahsyatnya kalimat ini, meskipun singkat, dengan dua kunci yaitu la ilaha illallah, maka setiap kita mengucapkannya kalimat ini, baik secara jahar maupun khafi, maka kita mentauhidkan diri, memurnikan diri kita, sehingga dalam setiap detik, insya Allah tauhid kita akan terjaga. Karena kita nggak tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari, bisa saja tauhid kita itu bergeser, yang disebut dengan musyrik, meskipun itu secara tersembunyi. Mungkin kita menganggap bahwa uang adalah segalanya, harta adalah segalanya, kedudukan adalah segalanya, itu yang disebut dengan musyrik tersembunyi itu. Nah, dengan mengucapkan kalimat ini terjamin tauhid kita, bahwa la ilaha illallah. Saya kira itu. Nah, dari dzikir nafi isbat ini kemarin kita sudah bahas cara menerapkannya setelah kita yang pertama mendapatkan talqin dzikir dulu. Dan hakikat talqin dzikir itu bukan wakil talqin yang menginstalkan kalimat itu ke dalam kolbu kita, tetapi adalah mursyid kita. Siapakah itu? Pangaresa Abah. Jadi syarat yang pertama, kalau kalimat ini ingin betul-betul memberikan efek kepada kehidupan kita dunia akhirat, harus dapat ijazah dulu, yaitu dengan talqin dzikir. Alhamdulillah kita sudah mendapatkannya. Nah, lalu bagaimana cara menerapkannya? Ini yang diterangkan di pasal 2 ini. Nah, kemarin itu tata caranya, itu sudah kita terangkan. Bagi ikhwan-ikhwan kita yang baru bergabung dari Unisba, sudah diterangkan bagaimana cara menerapkannya, yaitu dengan cara pejamkan mata kita, lalu kemudian kita tundukkan, fokuskan alam pikiran kita, dua jari di bawah pusar kita, lalu kita tarik ke atas sampai ke ubun-ubun dengan kalimat la. Nah, dari bawah ke atas, ketika kepala itu kita tarik ke atas, itu ternyata gerakan itu memiliki efek yang dahsyat, membersihkan titik-titik yang paling membahayakan di dalam kehidupan kolbu kita. Apakah itu? Syahwat. Kemudian perut. Karena segala sesuatu berasal dari perut. Siapa tahu di dalam perut kita banyak makanan-makanan yang haram, yang itu merupakan hijab untuk sampainya kolbu kita nyambungnya kepada ilahi. Maka dengan kalimat la ditarik ke atas, itu tidak main-main. Ada titik yang disapu oleh kalimat yang tadi, yaitu titik di tengah dada, kemudian di antara dua kening sampai ke ubun-ubun. Maka di situ membersihkan 3 titik latifah, dari latifatul akhfa, kemudian latifatul nafsi, dan latifah kul jasad atau latifatul qalab. Nah, baru kemudian kita dari atas itu kita turunkan ke dada sebelah kanan melalui bahu dengan kalimat ilaha sampai berakhir di tulang rusuk di dada sebelah kiri. Dengan kalimat ilaha ini maka tersapu 2 latifah. Latifah apa itu? Itulah yang disebut dengan latifatul qalbi dan latifatul ruhi. Baru setelah itu kita angkat kembali ke dada sebelah kiri dengan kalimat illallah, angkat ke dada sebelah kiri, simpan di pangkal dada, kemudian berakhir di bawah susu sebelah kiri, tempat jantung kita bersarang dengan kalimat
illallah. La ilaha illallah. 3 gerakan inilah yang paling penting yang harus kita latih terus sehingga serasi tepat melewati titik-titik dari latifah tadi. Kenapa titik latifah? Karena di titik-titik latifah itu yang jumlahnya ada 7, di situ tempat bersarangnya nafsu-nafsu kita. Apa itu latifah? Latifah itu sarangnya tempat yang halus daripada nafsu-nafsu itu. Dan latifah itu berbentuk halus, sedangkan nafsu di bagian luarnya itulah yang menghalangi kita. Dari mulai nafsu amarah adanya di sini, lawamah, sawiyah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, sampai nafas kamilah. Nafsu ini penting dalam kehidupan kita. Karena dengan nafsu ini kita memiliki keinginan. Hanya Al-Quran mengisyaratkan nafsu itu memiliki 2 dorongan. Ilham fujur dan ilham taqwa. Dorongan kepada keburukan dan dorongan kepada kebaikan. Dorongan kepada keburukan inilah yang disucikan, yang dibersihkan oleh kalimat la ilaha illallah itu. Inilah hakikat dan wujud dari teori tazkiyatun nafsi. Kalau orang tidak talqin dzikir dan tidak ngaji kitab Miftahus Sudur ini dan tidak diberitahu oleh mursyid tentang rahasia gerakan tadi, maka kita sering mendengar teori tentang tazkiyatun nafsi. Semua orang tahu. Tapi bagaimana operasionalnya, bagaimana standar operating prosedurnya, tidak akan pernah tahu. Ya, itulah untungnya kita memiliki mursyid yang memberitahu tentang hakikat rahasia di balik 3 gerakan yang sederhana itu. Nah, kemudian kemarin juga sudah kita terangkan, kalau tidak salah kalimahnya itu adalah fayadribul jalalah biquwatin nafsil mahbus ala suwaida il qalbi hatta yata'athara bihararatihi jami'il badan bihaitsu yahtariku jamil azail fasidah fil badan. Kemarin sudah kita terangkan, ketika mengakhiri zikir dengan lafdzul jalalah illallah, maka hembuskan dengan napas yang kuat di situ. Napasnya dihabiskan di situ. Tetapi bukan hanya itu. Lafdzul jalalahnya, kalimat lafad jalalahnya, lafad Allahnya dipukulkan secara keras, ya, berakhir kepada kolbu jantung kita. Nah, itu yang akan kita lanjutkan kajiannya pada sore ini. Kenapa? Karena kalimat lanjutannya tanawwaru ma fil badan minal ajza'il shalihah binuril jalalah fayahiltu ala mahalil taifi kulluha wa yulahidu ma'na tahlil ayla maqsuda illallah min kalimatin nafyi yunaffa jami'i wujudil muhdatsat minan nadri wal i'tibar wa yanduruha nadrul fana. Jadi kenapa kita harus meratakan gerakan titik ini sampai menyentuh ke 7 titik latifah dan lafdzul jalalahnya itu berakhir di jantung dengan hembusan nafas dan pukulan yang kuat? Karena ternyata kalimat zikir ini mengandung energi yang dahsyat. Energinya apa? Nur. Jadi kalimat ini mengandung nur. Nur inilah yang harus dan akan memenuhi seluruh titik-titik dari titik-titik latifah tempat bersarangnya nafsu tadi. Apa itu nur? Saya buka kemarin di syarahnya itu. Nur itu kan dalam arti sehari-hari artinya cahaya. Ya. Jadi secara syariat, secara kasat mata, hebatnya adanya nur ini, adanya cahaya ini, wujudnya adalah cahaya. Ternyata nur ini kan salah satu asma Allah. Allahun nur gitu kan. Ya nur ada. Ya. Jadi ini salah satu asma Allah. Yang kemudian mengejawantah dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat wujudnya adalah nur. Yang dengan nur ini, segala yang ada, segala yang wujud jadi nampak. Jadi segala yang ada ini bisa terlihat karena adanya cahaya ini. Maka kalau nur ini tidak ada, semuanya tidak akan nampak. Begitu. Secara syariat, memang kita bisa meyakini bahwa dengan adanya nur ini segala yang ada terlihat. Tetapi ada makna yang lebih dalam di balik itu. Karena makna nur bukan hanya sekedar makna syariat, yaitu cahaya yang nampak, tetapi ada makna hakikatnya. Hakikatnya adalah, maka dengan nur zikir ini, segala ilmu dan rahasia-rahasia yang tersembunyi tentang zat Allah di kolbu kita, yang tersingkap dengan tersingkapnya 7 titik tadi, maka dengan nurullah itu semuanya akan tersingkap rahasianya
di dalam diri kita. Itu yang dahsyat sebetulnya. Jadi makna nur di sini tidak hanya sekedar sempit sesuatu yang menerangi yang wujud lalu kemudian bisa terlihat, enggak. Justru yang tidak terlihat, yang nampak, yang latoib sekalipun di dalam tubuh kita itu nanti akan disingkapkan pada saatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini dilanjutkan bahkan yang lebih jauh nanti ketika nur ini sudah menyingkap makna-makna batin fi mahalil lataifi kulluha, di dalam tempat-tempat latifah yang ada, wa yulahadu makna tahlil la maksuda illallah. Maka nanti batin kita akan menangkap bahwa yang ada ini sebetulnya itu adalah hakikatnya tidak ada, tapi batin kita nanti akan menuntun kepada kita bahwa segala yang ada ini sesungguhnya hanya tertuju kepada yang satu, la maksuda illallah. Nanti batin maknanya akan sampai ke situ. Maka wa min kalimatin nafyin yunafa jami wujudil muhdatsat minan nadri wal i'tibar wa yanduruha nadrul fana. Nanti dengan kalimah la itu ternyata efek batinnya adalah akan memberikan pemahaman kepada kita yunafa jamil wujudil muhdatsat, seluruh wujud-wujud yang muhdatsat ini yaitu makhluk-makhluk yang ada dari yang bisa kita lihat itu semuanya itibar saja sebetulnya. Itibar itu hanya ibarat, bukan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena wujud-wujud ini semuanya adalah fana gitu. Wujud ini hanya ada karena diadakan oleh Allah. Maka ketika kita melihat wujud-wujud yang ada di dalam pandangan batin kita, itu semuanya adalah fana. Mohon maaf, arti fana di sini adalah sementara, rusak, makhluk, dan lain-lain. Dan yang terlihat, maka nanti bukan wujud yang ada ini, gitu, batin kita akan menangkapnya. Itu sebab kalau dalam cerita-cerita ahli sufi, ketika ada seseorang yang sudah mukasyafah batinnya dengan nur dari wujud itu, begitu dia melihat anjing yang kehausan, maka seorang pelacur dia tidak melihat anjingnya, tapi siapa yang ada yang menghidupkan di balik itu, maka dia memberikan minum kepada anjing tersebut. Tapi kalau belum mukasyafah batinnya, dia hanya melihat anjing, ya anjing saja. Dia hanya melihat hewan yang jijik, ya yang jijik saja. Bagi seorang yang sudah mukasyafah dengan nur dzikir tadi, maka segala sesuatu yang terlihat, yang jelek, yang buruk, sama saja. Karena itu hanya perbedaan persepsi. Tapi yang nampak adalah oleh nur tadi, yang ada di baliknya. Siapakah penciptanya itu? Wujud-wujud ini adalah fana. Maka kemudian wa min kalimatil isbat yusabbitu fi qalbihi wa nadruhu dzatul haqqi ta'ala. Maka yang terlihat di balik wujud-wujud yang semerawut, yang baik, yang buruk hanya persepsi saja, itu penglihatan mata dhahir. Yang terlihat bukan itu bagi seorang yang sudah mukasyafah binuri dzikrillah. Apa itu? Wa nadruhu dzatul haqq. Dia melihat al-haq di balik itu semua. Nah, makanya orang-orang yang sudah mukasyafah, dia tidak melihat baik buruk itu kan hanya pandangan dohir saja. Dia hanya melihat zatul haq di situ. Itu sebab di dalam tanbih, kalau kita bahasakan secara simpel, ada yang disebut dengan istilah tegeleh kanu salah, nyaah kanu bener. Jadi yang salah kita sayangi, yang bener apalagi, yang buruk kita sayangi, yang baik apalagi gitu. Wayan duru wujudu zatul haq nadratul baqa. Maka dengan kalimat isbat yaitu illallah, yang terlihat hanya zatul haq, pancaran ilahi saja. Di situ maka kita akan melihat dan merasakan apa yang disebut dengan kajembaran rohmaniyah, begitu ya. Jadi ada nur di situ yang sangat luar biasa. Nah, nanti maka istilah fana baqo di sini adalah bagaimana ketika yang terlihat itu adalah semuanya fana karena semuanya makhluk yang akan rusak, tetapi di balik itu kita akan melihat zatul haq yang baqonya dengan adanya khasiat efek dari kalimat ilah yang mengisbatkan bahwa segalanya ini adalah sirna, yang ada hanya satu, illallah. Itu makna yang terdalamnya. Baik, kita lanjutkan. Wa fi akhiriha indal wukuf ala adadil witri yaqulu sayyiduna Muhammadur Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini, ketika dzikir itu tadi kita praktekkan dengan hitungan yang ganjil, nanti kan ada ujungnya. Misalnya angka hirkohnya, angka ajaibnya adalah 165. Kenapa 165? Karena kalimat la dengan konstanta huruf lam, kemudian ada alif, kemudian ada alif lagi, ada lam, ada ha, itu semua yang jumlahnya 12 huruf, kalau di konstantanya itu di jumlahnya adalah 165. Kita mah nggak tahu ya kenapa 165. Ya, jadi itu adalah angka hirkoh yang muncul dari hitungan bobot kalimat la ilaha illallah yang 12 huruf itu ternyata kalau dihitung jumlahnya 120. Apa itu? Itulah salah satu ciri seorang mursyid, dia tahu tentang sirrul huruf, rahasia huruf gitu. Misalnya nama juga kan ada hurufnya. Misalnya isep, alif, sin, ya, p dari kata saifun. Usaif itu artinya pedang kecil gitu kan. Katanya saif itu. Nah, itu kan alif, sin, ya, fa itu berapa? Itu ada ilmunya yang disebut dengan sirrul huruf atau adadul huruf. Baik. Nah, ketika sampai di hitungan akhir 165 wa fi akhiriha inda wukuf ala adadil witri, pada hitungan yang ganjil fayaqulu sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Jadi setelah selesai 165 illallah, selesai 165 ditutup, harus selalu ditutup dengan itu sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kemudian wasyaro itu ayakuna dzakir ala wudu'i tamin wa ayadkura bil darbin syadidin wa sautin qawiyin. Nah, tata caranya sekarang bagaimana supaya dzikir itu selain dengan gerakan yang tepat, satu sudah mendapatkan talqin, yang kedua dengan gerakan-gerakan yang tepat tadi, maka ada syaratnya kalau begitu. Nah, syaratnya itu di sini disebut ada 3. Wasyaro itu ayyakuna dzakir, 1 ala wudu'in tamin. Harus senantiasa dalam keadaan yang suci, yaitu dengan wudu yang sempurna. Tata cara wudunya ikuti bagaimana tata cara wudu Abah. Karena videonya ada kan, nanti yang belum ada kita share. Wa yulkaro bil darbin syadidin. Nah, yang kedua dengan pukulan yang keras dan terarah. Pukulan itu yang ini. La ilaha illallah. Itu kan memukul titik-titik tempat nafsu tadi untuk kemudian dibersihkan. Makanya harus bidorbin syadidin, dengan pukulan yang keras. Illallah. Apakah hanya cukup dengan pukulan yang keras dan terarah? Bukan. Wasautin qawiyin, dengan suara yang kuat. Makanya ini disebut dengan dzikir jahar. Kenapa harus suaranya kuat? Agar mengalahkan suara-suara godaan dunia yang lain. Suara THR nih, recok, ini suara COVID, suara macam-macam lah. Nah, itu dikalahkan dengan dzikir. Hatta tasulu anwaru dzikri fi bawatini dzakirin wa tasiru qulubuhum iya wadil anwar hayatun abadiyatun ukhrawiyatun. Sampai nanti ketika dilakukan dengan cara dan SOP yang disebutkan tadi, maka nurnya tadi, nur dzikirnya tadi itu akan mematikan, memusnahkan seluruh yang menghalangi, lalu kemudian nanti akan hidup dengan nur itu. Apa? Ruh kursinya. Ruh kursinya menjadi aktif, dan ruh kursi inilah yang hidupnya akan abadi. Maka ketika nur itu sudah membangkitkan ruh kursi, dia akan merasakan keabadian. Dia akan merasakan bagaimana bahwa di dalam diri kita ada percikan ilahi, yang percikan ilahi itu memiliki sifat-sifat ilahi, dan kita akan merasakan hal-hal yang bako. Bako itu apa? Langgeng. Langgeng itu apa? Tidak kena mati. Karena yang lain itu akan kena mati. Termasuk nafsu-nafsu tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kita sudah matikan lebih dulu dengan dzikir itu tadi. Jadi nanti kita akan memahami tentang antal maut qoblal maut itu apa. Kita merasakan mati sebelum mati itu apa. Itu akan dikupas pada bahasan berikutnya. Tetapi ketika dengan nur tadi, ruh kursinya kemudian bangkit, ada sesuatu yang abadi yang di dalam diri kita sudah mulai bangkit, maka orang yang seperti ini bahkan ditegaskan di dalam kitab ini, dia tidak akan merasakan kematian. Kecuali kematian yang satu, yaitu merasa keluarnya ruh yang abadi dari tubuh, lalu kemudian hidup kepada alam yang abadi. Di sini disebutkan, kama qala Allah Ta'ala, la yadzukuna fihal maut illa mautatal ula wa waqahum adzabal jahim. Quran surat Ad-Dukhan ayat 56.
disebutkan orang yang sudah nurnya hidup, ruh kutsinya hidup, maka la yadzukuna fihal maut. Mereka tidak akan merasakan kematian illa mautatal ula, kecuali kematian yang pertama. Bagi mereka yang sudah sampai di level ini, maka tidak ada istilah mati. Yang ada ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah, al mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Seorang mukmin yang sudah kena talqin dzikir, dia tidak akan merasakan kematian. Balyan kiluna ala min daril fana'i ila daril bako. Bahkan mereka hanya merasakan perpindahan saja. Itu yang disebut dengan mautatal ula. Ini ada dua makna. Secara syariat, ketika kita mati, tidak akan merasakan kesakitan seperti orang-orang yang belum ditalqin. Dia hanya merasakan pindah alam saja. Itu secara syariat nanti. Tetapi secara hakikat, ini ada makna yang dalam. Makna yang dalamnya adalah batinnya merasakan perpindahan dari kehidupan yang dunia ini yang serba fana, perpindahan kepada pola kehidupan yang merasa bako karena dia merasa dengan Allah yang maha bako. Jadi ketika dia mengalami kesedihan yang merupakan bagian kehidupan dunia, si ini mah yang sudah ditalkin, dia tidak tenggelam di situ. Kenapa? Karena ruhaninya dia bisa melewati kesedihan itu. Kesedihan tidak mematikannya, penderitaan di dunia tidak mematikannya, dia hidup saja terus sampai pindah alam nanti. Saya kira itu pesan yang paling penting dari pokok bahasan kita. Insya Allah pada pertemuan mendatang kita akan melanjutkan tentang rahasia. Ada hadis di sini, waqala Nabi SAW, mutu qabla anta mutu. Apa sih mana hadis itu? Dan itu sangat populer gitu di kalangan para pengkaji tentang kesucian jiwa. Apa yang dimaksud mutu qabla anta mutu? Saya kira itu. Terima kasih, semoga segalanya, semuanya, selamanya kita senantiasa ada di dalam pancaran karomah pangaresa Abah. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat berjumpa pada kajian berikutnya. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.